Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ropinov Saputro yang akan memberikan perkuliahan secara daring pengantar ekonomi untuk yang segmen ekonomi makro ya. Chapter 23 The Money Supply and the Federal Reserve System, penawaran uang dan sistem bank sentral. Nah, dua video sebelumnya kita sudah membahas mengenai gambaran kondisi perekonomian ya, untuk melihat output pendapatan agregat pada bab 21 itu yang hanya melibatkan konsumen, rumah tangga, dan investasi perusahaan. Terus kemudian pada video berikutnya yang chapter 22 itu sudah mulai menggunakan belanja pemerintah dan tingkat pajak ya. Nah, sekarang akan ditambahkan lagi unsur yaitu penawaran uang dan sistem bank sentral. Nah, ini kalau di breakdown seperti ini ya. Chapternya 23 itu akan membahas mengenai uang, bagaimana bank itu membuat uang, sistem bank sentral, ada juga bagaimana bank sentral mengendalikan penawaran uang. What is money? Apa itu uang? Uang adalah segala hal yang diterima umum sebagai media pertukaran. Dalam menjalankan tugasnya, uang ini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama sebagai sarana pembayaran atau pertukaran, yang kedua sebagai penyimpan nilai, dan yang ketiga adalah sebagai alat hitung. Pertama kita akan bahas mengenai uang sebagai sarana pembayaran atau media pertukaran. Uang menjadi sangat penting artinya dalam mendukung perekonomian pasar bekerja. Coba bayangkan kalau di negara kita ini tidak ada yang namanya uang. Nah, alternatif yang bisa dipilih mungkin adalah barter atau bertukar ya, bertukar barang dengan barang. Barter adalah pertukaran langsung barang dan jasa dengan barang dan jasa lainnya. Syarat mutlak dari barter itu apa? Adanya prinsip dua keinginan di antara pihak-pihak yang ingin melakukan barter. Jadi misalnya si A ingin menukarkan bajunya, dia memiliki baju dan ingin menukarkan beras atau ingin mendapatkan beras. Ada pihak lain yang memiliki beras dan dia ingin baju baru. Nah, dari situ baru akan tercipta barter ya. Tapi bisa bayangin ya, betapa sulitnya menciptakan atau menemukan kondisi yang sesuai dengan prinsip dua keinginan itu. Apalagi misalnya dilakukan di sebuah mall atau pusat perbelanjaan, seperti itu harus nanyain satu-satu, ya kan? Nah, suatu media pertukaran atau sarana pembayaran yang disepakati itu menghilangkan kebutuhan dari prinsip dua keinginan itu, ya. Nah, fungsi media pertukaran ini adalah ketika apa yang penjual terima, sepakati ya, dan pembeli itu secara umum gunakan untuk membayar barang atau jasa. Fungsi kedua, uang sebagai penyimpan nilai. Artinya, uang adalah aset yang bisa digunakan untuk memindahkan daya beli dari satu periode waktu ke periode yang lain. Sebagai contoh, kalau dalam barter tadi, Anda katakanlah contohnya menukarkan pisang dengan telur, sudah sepakat. Artinya pada periode waktu tertentu itu kan telur atau pisangnya harus dihabiskan. Kalau tidak dia akan kehilangan nilai ekonomisnya, membusuk ya. Nah, berbeda dengan jika transaksi dilakukan dengan uang. Jadi ketika misalnya kalian itu menjual seekor ayam, harganya 80.000, terus kemudian kebutuhan belanja kalian itu hari ini hanya 30.000, maka sisa dari uangnya itu adalah 50.000. Nah, itu bisa disimpan nilainya dalam uang yang bernilai 50.000 itu. Jadi tidak harus dihabiskan seketika. Berikutnya ada istilah liquidity property of money atau sifat likuiditas uang. Itu digambarkan dalam dua kondisi ya. Yang pertama, uang itu sesuatu yang mudah dibawa. Analoginya, Anda bisa membandingkan membeli bensin ya di SPBU itu menggunakan uang ya, uang rupiah, dan membeli bensin di SPBU menggunakan katakanlah Gucci atau vas bunga.
tentu menggunakan uang itu akan menjadi lebih mudah. Sifat kedua, uang itu diterima oleh secara umum. Jadi dia sifatnya adalah aset yang paling cair atau paling liquid. Dalam kata lain, uang itu adalah alat yang paling mudah digunakan untuk transaksi. Beda cerita kalau misalnya Anda berbelanja tapi menggunakan deposito. Itu kan ada proses yang harus dilakukan terlebih dahulu ya, sebelum bisa menggunakannya. Fungsi uang yang ketiga sebagai satuan hitung. Berarti uang ini merupakan cara yang konsisten untuk menyatakan harga suatu komoditas barang atau jasa ya. Lihatlah bahwa barang atau jasa itu semuanya sudah dihitung menggunakan satuan uang. Untuk membeli 5 buah apel itu menggunakan uang ya, 2000 kali 5. Jadi bukan harganya apel berapa, harganya apel 3 buah pisang, atau harganya lemari itu sebanyak 500 pisang. Berikutnya kita akan membahas mengenai uang komoditas serta uang logam dan kertas. Uang komoditas adalah benda yang digunakan sebagai uang yang juga memiliki nilai intrinsik dalam penggunaan lain. Sebagai contoh, zaman dulu ya, pada saat tawanan perang itu ada yang di penjara, mereka membeli bahan-bahan yang mereka butuhkan itu dengan rokok. Nah, rokok itu selain sebagai alat pertukaran juga bisa digunakan untuk merokok, ya kan? Nah, dari situ itu yang disebut dengan uang komoditas. Yang kedua ada fiat atau token money, uang tanda atau fiat atau kartal ya. Itu wujudnya adalah uang kertas atau uang logam, uang yang secara intrinsik tak bernilai, tapi dalam fungsinya dia bisa bernilai sesuai dengan angka yang disepakati. Jadi katakanlah uang Anda itu 50.000, dia memiliki nilai 50.000, tapi kertasnya itu sebenarnya dijual berapa 1.000 pun juga nggak ada yang mau kan. Nah, itu yang dimaksud dengan uang fiat atau token itu tadi. Ada istilah legal tender atau alat pembayaran yang sah. Pemerintah itu mendeklarasikan ya dan disepakati oleh semua orang dalam suatu warga negara itu bahwa uangnya harus diterima dalam penyelesaian utang, baik swasta maupun publik ya. Kemudian ada istilah penurunan nilai mata uang. Kenapa uang bisa menjadi turun? Nah, uang itu nilainya menjadi turun ketika penawaran uang meningkat secara drastis. Ya. Jumlah uang yang beredar yang ditawarkan oleh pemerintah itu ke masyarakat meningkat secara drastis. Karena jumlahnya banyak, dia nilainya menjadi turun. Kondisi kedua yang mempengaruhi nilai turunnya uang, nilai mata uang ini adalah inflasi. Sebelumnya uang 10.000 bisa untuk beli 1 semangka katakanlah. Kemudian beberapa bulan lagi ternyata untuk membeli 1 semangka dibutuhkan 15.000. Nah, itu artinya harga-harga naik, inflasi ya. Kalau kita lihat dari sudut pandang uang, nilai mata uang itu yang turun. Nah, pada kondisi seperti ini, memiliki komoditas yang non uang itu lebih berharga daripada memegang uang. Mengukur penawaran uang di Amerika Serikat. Jadi perlu dipahami dulu, penawaran uang itu apa? Penawaran uang adalah jumlah uang yang berada di bank yang boleh dipinjamkan kepada masyarakat. Jadi di sini yang dimaksud menawarkan itu negara melalui bank komersial. Kepada siapa? Kepada masyarakat, kepada perusahaan. Nah, ada istilah uang transaksi atau M1. Itu adalah uang yang bisa secara langsung digunakan dalam transaksi. Terdiri dari apa saja? Uang M1 itu sama dengan uang yang beredar pada masyarakat ya, di luar bank ya, ditambah dengan berbagai macam cek ya. Nah, berbagai macam cek yang siap digunakan untuk transaksi.
Yang kedua ada M2 atau broad money, jenis uang yang apabila digunakan untuk transaksi itu tidak bisa langsung dipakai, tapi harus melalui proses-proses tertentu dulu. Terdiri dari apakah broad money ini? Jadi broad money ini adalah penjumlahan dari uang transaksi atau M1 tadi ditambah dengan rekening tabungan ya, jumlah rekening tabungan, kemudian ditambah dengan rekening pasar uang, terus ditambah dengan instrumen pasar uang lainnya. Nah, ada cerita di balik uang M2 ini ya. Jadi tidak ada aturan jelas yang memutuskan mana itu uang, mana itu bukan uang. Hal ini menyebabkan permasalahan bagi para pelaku ekonomi dalam menentukan kebijakan ekonomi. Contohnya beberapa tahun belakangan ya, itu yang namanya penggunaan kartu kredit itu kan ini menjamur ya. Tiap orang dengan mudah itu bisa mengajukan pembelian ya dengan menggunakan kartu kredit, dan ketika dia sudah melakukan pembelian, dia akan memiliki saldo kartu kredit yang masih bisa dipakai antara jumlah limit kartu kredit dikurangi saldo kredit yang sudah digunakan. Nah, itu yang sudah masih bisa dipakai itu hari ini sudah disebut dengan alat pembayaran juga, atau bisa dianggap sebagai uang. Nah, karena ada kebingungan hal seperti ini, kita menyepakati bahwa uang itu merujuknya ke M1 bukan yang ke M2, yang komponennya terdiri dari apa tadi? Uang kertas dan logam ya, yang di luar bank, terus kemudian demand deposit atau deposito permintaan, cek-cek lainnya ya pada bank. The private banking system, sistem perbankan swasta. Jadi yang namanya bank komersial atau bank swasta itu disebut sebagai financial intermediaries atau perantara keuangan, karena lembaga itu menjadi perantara atau bertindak sebagai penghubung antara orang yang memiliki dana dan orang yang membutuhkan dana. Sesuai dengan ini ya, fungsi bank ya. Tugas bank itu menghimpun dana masyarakat melalui tabungan dan lain-lain, dan kemudian menyalurkan kembali uang itu kepada masyarakat yang membutuhkan melalui kredit. How banks create money? Bagaimana perbankan itu menciptakan uang? Nah, untuk memahami ini kita kembali ke sejarah ya. Sejarah cerita mengenai pandai emas ya, atau tukang emas pada abad 15 dan ke-16 yang mengawali dari sejarah perbankan. Jadi pada waktu itu transaksi itu dilakukan pembayaran menggunakan emas ya. Tapi karena emas itu ini rentan ya, berat, susah dibawa, ini mengundang pencurian, perampokan seperti itu, akhirnya ada pihak-pihak yang menjaga emas ya. Dalam hal ini adalah pandai emas itu. Nah, pandai emas itu menyimpan emas dari para pelaku ekonomi atau orang-orang ya. Sebagai gantinya, pandai emas menyerahkan surat tanda terima atau surat menerima emas dari orang-orang itu, dan surat itu memiliki nilai ya kan. Nah, lama-lama itu orang-orang itu membeli barang sudah bukan pakai emas lagi, tapi menggunakan surat terima dari pandai emas tadi. Bisa dipahami ya. Jadi setiap si pandai emas itu menerima emas 1 gram, dia akan mengeluarkan surat tanda terima bernilai emas 1 gram. Begitu pula seterusnya. Nah, lama-lama si tukang emas ini berpikir, emas ini ngejogrok di gudang buat apa ya, nggak ada gunanya ya kan. Dia udah sampai mengumpulkan 100 kilo emas, 100 kilogram emas dari para pelaku ekonomi atau orang-orang itu, yang orang-orang itu menggunakannya untuk bertransaksi di luar sana. Si tukang emas berpikir, ini gimana ini, emasnya mau dibuat apa? Nah, akhirnya dia menyewakan emas itu ke orang lain untuk mendapatkan untung. Karena dia memiliki 100 kg emas, maka dia bisa saja mengeluarkan surat nilai emas ya,
kepada orang lain dipinjamkan untuk mendapatkan bunga itu sebesar 100 kg emas juga. Nah, misalnya ada orang yang mau hutang datang ke si pandai emas itu, dia pengen hutang 20 gram emas untuk keperluan berbelanja begitu. Apakah si pandai emas itu akan memberikan dalam wujud emas? Enggak. Dia nggak harusnya dia memberikan dalam wujud emas sebanyak 20 gram, tapi karena dia berhak mengeluarkan surat tanda terima dan sebaliknya, dia hanya memberikan surat seolah bahwa peminjam itu memiliki emas di dalam si pandai emas itu, sehingga si utang ini memiliki kertas yang bernilai 20 gram emas. Nah, dalam hal ini pandai emas itu kan punyanya 100 kg emas ya. 100 kg itu berarti 100.000 gram. Artinya dia hanya berhak meminjamkan emas kepada para peminjam itu sebanyak 100.000 gram saja. Yang itu tadi barusan 20 gram sudah dipinjamkan. Masalah terjadi ketika apa? Si pandai emas ini mengeluarkan surat nilai emas ya, surat pinjaman tadi, yang mana dia seolah meminjamkan emasnya itu lebih dari emas yang dimilikinya. Jadi dia meminjamkan emas banyak 150.000 gram emas dalam wujud surat ya. Padahal dia punyanya hanya 100.000. Hal ini tadi merupakan simulasi ya sederhana dari perbankan bank itu menciptakan uang tuh seperti itu. Ketika para penyimpan emas yang sebenarnya itu menagih emas-emas mereka sebanyak 100.000, sementara secara surat itu sebanyak 150.000 sudah dipinjamkan kepada pihak lain. Apa yang terjadi? Nah, itu ya, simulasi bank yang hendak bangkrut itu juga seperti itu. Tapi berbeda dengan si pandai emas itu, perbankan modern sekarang ini itu sudah diintervensi oleh bank sentral. Kalau di Indonesia itu Bank Indonesia namanya. Bank Indonesia mewajibkan ada cadangan minimal yang harus bertahan di dalam brankas atau penyimpanan bank yang tidak boleh kurang dari itu sehingga aman. Kalau tidak aman, gimana? Masyarakat bisa saja melakukan penarikan besar-besaran, ya kan? Karena nggak percaya uangnya ini aman apa enggak. Itu terjadi ketika krisis moneter dulu. Bank-bank pada ini ya ditutup ya, dilikuidasi. Itu yang 4 bank melebur tuh, BUMN menjadi Bank Mandiri, juga perusahaan-perusahaan lain. Akhirnya apa? Orang-orang pada kacau, ketakutan uangnya tidak balik. Mereka mendatangi bank-bank mereka, gedor-gedor, menagih uang mereka dikembalikan semua. Nah, padahal uang-uang itu mereka kan udah dipinjamkan ke masyarakat atau perusahaan. Terus bagaimana? Nah, dari situ muncul peran pemerintah untuk menenangkan masyarakat, misalnya dengan memberikan bantuan likuiditas Bank Indonesia waktu itu ya. Sistem perbankan modern. Kita melakukan kajian kilas akuntansi ya. Jadi di mana berlaku fungsi atau rumus ya. Aset dikurangi dengan utang itu sama dengan total kekayaan. Aset itu apa? Modal ya. Jadi modal yang digunakan untuk produksi ya, itu sama saja terdiri dari total kekayaan bersih atau ekuitas ya, ditambah dengan hutang. Misalnya perusahaanmu utang di Bank Mandiri katakanlah 1 miliar. Selain uang pinjaman 1 miliar itu, kamu juga punya harta warisan 2 miliar. Digabung itu membentuk modal untuk aktivitas perusahaan. Federal Reserve Bank, the Fed, itu adalah bank sentral di Amerika Serikat sana. Kalau di Indonesia memiliki Bank Indonesia. Nah, berikut ditampilkan sebuah T-account ya. Itu kalau tabel T atau akun T itu kalau di Indonesia itu dikenalnya sebagai buku besar ya, salah satu bentuk buku besar. Tapi kalau dalam hal ini, konteks ini, itu neraca ya. Neraca di mana sebelah kiri itu modal atau aset, yang sebelah kanan itu kewajiban atau hutang ya. Pada kolom yang ini aset ya, yang namanya modal ya, aset di luar kewajiban atau hutang
itu ada namanya cadangan dana ya. Terus selain itu dia juga bisa meminjamkan, loans atau pinjaman. Artinya pihak bank meminjamkan kepada masyarakat ya. Itu ini loans ini. Jumlah antara cadangan ditambah dengan uang dari bank, entah itu dapatnya dari modal sendiri maupun dari tabungan nasabah ya, yang dipinjamkan itu membentuk aset total. Kemudian pada kolom liabilities, dia sifatnya adalah hutang atau kewajiban masyarakat yang menabung ya, atau pihak yang menabung ke dalam bank sebesar 100 misalnya. Maka itu berarti bank itu hutang kepada masyarakat atau pihak lain itu sebesar 100. Nah, net worth, kekayaan bersih atau ekuitas itu juga masuknya di sini. Nah, 10 katakanlah, besarnya harus sama. Namanya neraca kan seimbang sama. Cadangan adalah deposito yang dimiliki oleh bank di bank sentral plus kas di tangan. Yang namanya cadangan perbankan komersial, katakanlah BNI ya, itu adalah uang yang berada pada tangannya BNI, artinya disimpan di brankas sendiri, dan uang milik BNI yang ditaruh di Bank Indonesia dalam wujud deposito atau intinya disimpan ke Bank Indonesia. Nah, itu masuknya sebagai cadangan. Ada juga di perbankan komersial itu istilah rasio cadangan minimal. Itu adalah persentase simpanan yang harus disimpan bank sebagai cadangan. Jadi dia tidak boleh dipinjamkan kepada masyarakat. Syarat minimal jumlah uang yang harus tetap berada di penguasaan si bank itu. Berikutnya penciptaan uang. Bank biasanya memberikan pinjaman hingga titik di mana mereka tidak bisa lagi melakukannya. Kalau bisa semua uang yang dalam cadangan aku itu keluar semua jadi kredit, karena kredit ke masyarakat itu dapat kembalian berupa bunga. Kenapa sampai mentok? Karena dibatasi dengan rasio cadangan minimum tadi. Katakanlah Anda adalah sebuah bank, cadangan kalian itu 1 juta. Ya. 1 juta itu yang berada di brankas kalian sendiri 400 ribu. Sementara yang kalian tanamkan di bank sentral atau disimpan di bank sentral itu BI ya, banknya bank. Jadi kita memiliki bank namanya BNI Mandiri, BRI. Bank-bank itu juga memiliki bank namanya Bank Indonesia yang disebut dengan bank sentral itu tadi. Nah, yang disimpan ke bank sentral atau BI itu 600 ribu. BI menerapkan nilai rasio cadangan minimum katakanlah 20% dari cadangan semuanya. Artinya sebuah bank itu harus memiliki cadangan minimal. Kalau Anda tadi kasusnya kan cadangan Anda 1 juta, berarti minimal harus ada 200 ribu yang tidak dipinjamkan ke masyarakat dalam bentuk kredit. Karena dia nilai cadangan minimumnya 20%, maka Anda mengambil uang yang ada di bank sentral. 600 ribu kan, diambil 400 ribu sehingga 200 ribunya tetap di bank sentral sebagai cadangan minimum. Sementara yang 800 ribu kalau bisa dijual semuanya ke masyarakat dalam bentuk kredit. Sehingga keuntungan yang didapatkan juga besar gitu ya. Nah, ada istilah lagi namanya cadangan berlebih. Cadangan berlebih itu adalah dalam kasus contoh Anda tadi, setelah meninggalkan 200 ribu di bank sentral sebagai cadangan minimum, kan kalian memiliki 800 ribu untuk dipinjamkan ke masyarakat ya kan. Masyarakat dalam bentuk kredit itu hanya laku katakanlah 700 ribu. Ada sisa 100. Nah, 100 ribu itu yang disebut dengan cadangan berlebih. Jadi dia cadangan berlebih itu sama dengan cadangan aktual nyata saat ini dikurangi dengan cadangan minimum. Bisa dipahami ya. Nah, ini neraca suatu bank dalam perekonomian satu bank. Pada panel 1 itu diperlihatkan bahwa aset satu bank itu masih 0. Kewajiban dia juga 0, artinya belum ada yang nabung. Panel 2 ada orang menabung sebanyak 100. Otomatis itu menambah cadangan juga untuk dipinjamkan.
uang 100 yang ditabungkan masyarakat di sini itu otomatis menambah sini juga. Artinya dia punya 100 untuk dipinjamkan ke masyarakat gitu ya. Nah, ternyata panel ketiga sesuai dengan prinsip pengalihan pengganda uang itu karena dia mensyaratkan 20%, maka ya jumlah liabilitasnya pada kurun waktu tertentu setelah beberapa kali periode itu akan menciptakan sebanyak berapa? Seper rasio cadangan minimal. Nah, pengalinya itu dari jumlah tabungan pertama dikalikan seper rasio cadangan minimal. Cadangan minimalnya berapa? 20%, berarti 20 per 100 atau seperlima, berarti 1 per seperlima atau 5 kali. Nah, dari itu jumlah tabungan pertama 100 dikalikan 5, hasilnya 500 ya. Liabilitasnya pas terakhir itu 500. Nah, kalau jumlah liabilitasnya 500 berarti jumlah asetnya juga 500 dong. Iya, 500 juga, tapi dipecah menjadi dua. Yang satunya jumlah cadangan minimal yaitu 20% dari 500 ke 100 dan sisanya itu 400 bisa dipinjamkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Gitu ya.